Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Saifuddin selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam, serta kepada rekan-rekan semua yang saya sayangi, perkenalkan nama saya Yuliani, NIM 63040190028. Di video kali ini saya akan melakukan presentasi guna memenuhi tugas akhir mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam. Nah, untuk presentasi kali ini saya akan memaparkan tentang rencana usaha saya, yaitu rencana usaha produksi permen tape. Oke, langsung saja saya mulai. Laporan perencanaan bisnis digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah sebuah bisnis yang akan dijalankan bisa sesuai dan layak untuk dijalankan, dan apakah laporan ini bisa digunakan untuk mengukur peluang keberhasilan di masa depan. Nah, maka dari itu, untuk menjalankan usaha permen tape ini, maka dibutuhkan sebuah laporan perencanaan usaha. Nah, bagi yang belum tahu permen tape itu apa, permen tape merupakan makanan khas dari Magelang yang memiliki cita rasa yang khas dari tape singkong, yang manis dan gurih dari kelapa, yang kemudian dibungkus dengan kertas minyak warna-warni. Nah, dalam perencanaan bisnis permen tape ini ada 7 aspek yang harus dibahas dalam laporan perencanaan bisnis, yaitu, untuk aspek yang pertama kita akan masuk pada aspek hukum. Usaha permen tape ini yang akan didirikan merupakan jenis badan hukum perseorangan, karena hanya akan didirikan oleh diri sendiri tanpa campur tangan orang lain. Nah, dalam menjalankan usaha ini pasti ada dong dokumen-dokumen pendukung agar usaha itu layak dan legal, seperti KTP, tanda daftar perusahaan, NPWP, SIUP, HO dan IMB, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan usaha. Nah, usaha permen tape yang akan dibuat ini adalah sesuai dengan syariat Islam, yang di dalamnya terdapat hukum-hukum syariat Islam seperti hukum ibadah, hukum keluarga, hukum muamalah, dan juga sebagainya. Nah, untuk aspek yang kedua, kita akan masuk pada aspek pemasaran. Nah, usaha permen tape yang akan dijalankan ini memiliki segmentasi pasar, yaitu semua kalangan dari anak-anak, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Nah, untuk target pasar sendiri tentunya sama dong, semua kalangan juga dari anak-anak hingga orang tua. Nah, untuk memposisikan produk, usaha permen tape ini menggunakan strategi yang mampu membantu penempatan produk, salah satunya dengan marketing mix. Nah, dalam strategi marketing mix ini dibagi menjadi 4, yaitu produk, price, place, dan juga promotion. Nah, untuk produk sendiri, permen tape itu akan dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas, dikemas dengan pengemas yang berkualitas dan juga menarik. Nah, permen tape itu akan menggunakan harga yang relatif murah sesuai dengan pasarnya. Dan untuk lokasi usaha terletak di rumah sendiri yang letaknya itu di pinggir jalan, dan akses ke lokasi tersebut sangat mudah dan juga mudah dicari dan juga mudah dijangkau. Nah, kemudian untuk promosi, usaha ini akan menggunakan digital marketing serta cara tradisional WOM atau strategi dari mulut ke mulut. Yang selanjutnya kita akan masuk pada aspek ketiga, yaitu aspek keuangan. Nah, usaha yang dijalankan akan berasal dari modal sendiri kurang lebih 100 juta rupiah. Nah, untuk biaya sebelum produksi benar-benar dijalankan adalah berupa biaya investasi yang terdiri dari biaya prainvestasi yang di dalamnya ada biaya pembuatan SIUP, SITU, NPWP, dan juga yang lainnya. Terus ada biaya tetap yang berisi biaya membeli tungku, membeli wajan, membeli baskom, meja kayu, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada juga biaya variabel yang berisi biaya-biaya untuk membeli bahan-bahan produksi permen tape, seperti tape singkong, gula pasir, kelapa, serta bahan-bahan pengemas seperti plastik dan juga yang lainnya.
Kemudian untuk menghitung rasio keuangan digunakan metode ROE untuk menghitung laba bersih, BEP untuk mengetahui berapa unit untuk menghasilkan keuntungan yang diinginkan, serta cash flow untuk mengetahui kapan usaha Permentape bisa balik modal, serta analisis CPM guna mengetahui layak atau tidaknya usaha Permentape ini dijalankan dengan sistem syariah. Sekarang kita akan masuk pada aspek yang keempat, yaitu aspek teknis dan operasi. Nah, dalam usaha Permentape ini, teknologi yang digunakan itu hanyalah mesin pemarut kelapa. Selebihnya menggunakan cara tradisional dan manual, mulai dari memasak adonan Permentape hingga mengemas. Nah, kemudian untuk tata letak, dapat dilihat di gambar ini, yaitu untuk tempat produksi berada di bagian paling belakang, bersebelahan dengan tempat penyimpanan bahan baku basah dan pemarutan kelapa. Tempat penyimpanan bahan baku basah dan tempat pemarutan kelapa diletakkan di pinggir jalan guna memudahkan pemindahan buah kelapa serta bahan-bahan baku basah dari mobil ke tempat tersebut. Nah, kemudian untuk tempat pengemasan terpisah berada di sebelah tempat penyimpanan bahan baku kering, dan untuk tempat produk jadi ditempatkan di paling depan. Nah, usaha Permentape ini ditargetkan untuk memproduksi kurang lebih 200 kg atau 20 kali pengolahan per hari. Dan selanjutnya kita langsung saja ke aspek yang kelima, yaitu aspek manajemen dan aspek organisasi. Dalam menjalankan bisnis Permentape ini, pemilik tentu sudah memiliki pengalaman kerja di bidang ini. Pengalaman pemilik berupa melakukan semua proses produksi hingga pengemasan, bahkan memasarkan. Bahkan sejak dahulu, setiap tahun ketika bulan puasa, pemilik selalu bekerja di tempat produksi Permentape, sehingga pemilik tahu bahan-bahan serta bagaimana memproduksi Permentape yang baik. Itulah sekilas pengalaman kerja pemilik. Nah, selanjutnya, dalam usaha ini tentu memerlukan tenaga kerja yang cukup dalam mengoperasikan usaha. Usaha ini membutuhkan kurang lebih 10 karyawan dengan rincian, yaitu 2 pengolah kelapa yang bertugas mengolah kelapa sampai menjadi kelapa parut siap olah. Untuk gaji pemarut kelapa ini per hari masing-masing adalah 30.000. Nah, selain ada pengolah kelapa, ada juga 2 karyawan, yaitu pemasak adonan yang tugasnya memasak bahan-bahan Permentape hingga kalis yang kemudian diserahkan kepada pengolah permen setelah masak. Gaji pemasak adonan ini adalah per hari 50.000 setiap orangnya, karena bagian ini cukup berat karena harus mengeluarkan banyak tenaga serta bagian paling berat dalam usaha ini. Selanjutnya ada 3 pengolah Permentape setelah masak. Jadi tugas pengolah Permentape setelah masak ini tuh mengiris Permentape menjadi siap kemas, dan gaji bagian ini adalah 30.000 per orang dalam satu harinya. Nah, ada juga 3 buruh lepas yang tugasnya mengemas Permentape setelah Permentape diiris kecil-kecil. Pengemasan menggunakan kertas minyak warna-warni, dan gaji untuk buruh lepas ini dihitung dari berapa olahan Permentape yang dikemas. Yang satu olahan Permentape akan dihitung 5.000. Jadi setiap satu buruh lepas kira-kira satu hari mendapat 25.000. Nah, selanjutnya untuk job spesifikasi di usaha Permentape ini tidak sulit. Yang terpenting adalah jujur dan tidak pemalas. Nah, khusus untuk bagian pemasak adonan diutamakan yang kuat fisiknya, sebab bagian ini adalah yang paling berat dan membutuhkan tenaga ekstra. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek yang ke-6, yaitu aspek ekonomi sosial. Menurut PDB Ekonomi Indonesia itu pada triwulan 1 2022 terhadap triwulan 1 2021 naik sebesar 5,01%. Nah, dan di Jawa, struktur ekonomi mendominasi pada triwulan 1 2022 sebesar 57,78%, yang didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan.
Dan untuk pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2010 sampai 2020, laju pertumbuhan penduduk itu sekitar 1,17%. Nah ini tuh semakin meningkat dari sensus sebelumnya. Nah, dari data-data pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, serta data pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, maka usaha Permentape bisa berdampak bagi pendapatan nasional. Karena apa? Karena usaha Permentape ini dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Nah, dengan itu maka perekonomian keluarga juga pasti akan meningkat. Nah, ketika perekonomian keluarga meningkat, maka pendapatan seorang pedagang juga akan meningkat, sehingga pajak kepada negara bisa terpenuhi. Nah, sekarang kita akan masuk ke aspek yang terakhir, yang nomor 7, yaitu analisis AMDAL. AMDAL atau analisis dampak lingkungan berfungsi sebagai pertimbangan perencanaan pembangunan. AMDAL memiliki dampak positif berupa mencegah dan menghindari adanya pencemaran lingkungan dan sosial terhadap masyarakat. Nah, untuk usaha produksi Permentape ini memiliki dampak positif berupa memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat, serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, namun ada juga nih dampak negatif dari pendirian usaha ini, yaitu adanya polusi suara yang disebabkan dari mesin pemarut kelapa, serta hal negatif lainnya yaitu adanya polusi udara dari asap hasil pembakaran kayu dalam proses pengolahan Permentape. Nah, dari adanya dampak negatif tersebut, tentunya ada cara penanggulangan, yaitu dengan cara menggunakan redam suara untuk mengurangi kebisingan dari mesin pemarut kelapa, kemudian membuat cerobong asap yang tinggi agar asap tidak mencemari lingkungan dan masyarakat sekitar. Oke, baiklah, selesai sudah saya memaparkan hasil laporan rencana usaha produksi Permentape yang akan saya jalankan ke depannya. Dan dari penjelasan-penjelasan yang saya berikan, memberikan kesimpulan bahwa insya Allah usaha produksi Permentape layak untuk dijalankan dengan prosedur-prosedur yang baik dan tentunya sesuai dengan syariah. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, terkhusus kepada Bapak Saifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis Islam, serta kepada rekan-rekan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.